Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Guru yang bersemangat belajar, Bapak Ibu Guru yang semangat belajar, selamat datang di webinar series Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nah, semoga apa yang akan kita dapatkan pagi hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, pada pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang akan menyampaikan materi terkait topik adaptasi pembelajaran masa pandemi. Baiklah, narasumber pertama kita adalah Bapak Mahmun Zulkifli, SPD, MSI, dari P4TK Matematik. Selamat pagi, Pak Mahmun. Selamat pagi, Bu Ani. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mahmun akan menyampaikan materi tentang pembelajaran matrik di era new normal. Kemudian ada Ibu Dr. Harti Supriyatin, SPD, MPD dari SMA Negeri 14 Bekasi sebagai narasumber. Ibu Harti akan menyampaikan materi yaitu pengalaman proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat selama masa pandemi. Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk pada materi belajar pagi ini, saya akan membacakan tata tertib kita. Nah, tata tertib seri webinar Guru Belajar. Pertama, peserta yang terhubung di room meeting Zoom dimohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara dan mengaktifkan saat berbicara. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat VidCon dalam satu room, terkecuali menggunakan headset. Disarankan menggunakan headset agar suara terdengar jelas. Ketiga, peserta menggunakan nama identitas yang jelas. Silahkan rename terlebih dahulu apabila masih menggunakan nama merek perangkat laptop atau HP. Yang keempat, pertanyaan dapat diisikan di tautan sebagai berikut. https://slide.do/15 Juli 2020 sesi 1. Yang kelima, e-sertifikat didapatkan melalui login pendaftaran di akun https://gtk.kemdikbud.id. Yang keenam, tayangan ini live di YouTube GTK TV channel. Demikian tata tertib webinar kali ini. Materinya wah, sebentar lagi silat ini ya Pak ya. Bapak Mahmun itu adalah guru SMP Negeri 4 Kisaran pada tahun 1994 sampai 1998. Kemudian beliau adalah guru SMA 3 Medan sampai 2011. Dan beliau di P4TK Matematik Jakarta 2017 sampai sekarang. Beliau adalah tutor tahun 2016
sampai 2017. Mahmun punya moto melakukan skill apapun untuk berbenah diri. Baik, kepada Pak Mahmun sebagai narasumber pertama, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Bu Ani ya. Ya, saya mulai ya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya adalah Mahmun Zulkifli ya. Saya bekerja di P4TK Matematika Yogyakarta sebagai widasuara. Sebelumnya saya guru di SMA Negeri 3 Medan, kemudian pernah guru di SMP Negeri 4 Kisaran. Jadi asal saya itu dari Sumatera Utara. Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali ya dapat hadir di kegiatan ini ya. Kita saling berbagi ilmu ya, saling sharing ya tentang apa-apa yang mesti kita perbuat, apa-apa yang mesti kita lakukan ya di tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian salam hangat kepada teman-teman ya. Saya lihat di di chat ya, banyak sekali peserta dari berbagai daerah. Ada yang dari Papua, dari Aceh, dari Sumatera Utara ya, dari seluruh Indonesia. Ya. Saya sangat senang Bapak Ibu dapat hadir di sini, baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube. Bapak Ibu, materi yang akan saya sajikan adalah bagaimana pembelajaran matrik di era new normal. Memang dilihat dari judulnya, itu kontennya matematika, tetapi Bapak Ibu yang bukan mengajarkan matematika atau yang bukan jurusan matematika, ya, dapat mengikuti materi ini karena tidak melulu materinya tentang pembelajaran matrik, tapi bagaimana ya materi ini berisi tentang bagaimana merancang pembelajaran ya, pembelajaran secara umum di era new normal yang akan kita hadapi di awal tahun pelajaran baru 2020-2021 ini. Demikian pengantar dari saya ya. Kemudian Bapak Ibu, kita awal bulan Maret ya, menghadapi cobaan yang luar biasa sampai saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Akibat dari pandemi ini, ya, pembelajaran kita itu tidak berlangsung secara normal, ya. Yaitu kita belajar dari rumah, ya, bekerja dari rumah, siswa diliburkan dalam arti tetap belajar, tetapi belajar itu kita lakukan dari rumah. Kita sebagai guru tentu kaget, kita terkaget-kaget menghadapi situasi ini. Apalagi dalam bayangan kita barangkali paling lama situasi ini berlangsung 3 bulan, tetapi sampai Juli ini ya situasinya belum normal ya, situasi belum normal mengharuskan kita untuk melanjutkan pembelajaran itu dari rumah. Oke. Jadi dengan demikian pembelajaran yang akan kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh, baik itu dalam jaringan maupun di luar jaringan. Kemudian demikian juga penilaian akan menyesuaikan sistem pembelajaran yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, menghadapi situasi ini, kita sebagai guru tidak bisa berdiam diri. Jelas kita tidak bisa berdiam diri menghadapi situasi ini. Tentu kita harus menyesuaikan ya. Sebagai guru kita harus menyesuaikan ya, situasi yang terjadi dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Dalam paparan ini lebih kurang 40 menit ke depan ya, saya akan sharing Bapak Ibu bagaimana melaksanakan pembelajaran dan penilaian secara umum
ya, khusus mata pelajaran matematika dalam masa pandemi ini atau dalam masa pembelajaran dari rumah. Kemudian, Bapak Ibu, di gugus tugas ya, gugus tugas penanggulangan COVID-19 itu membedakan atau memetakan zona tempat tinggal kita itu menjadi zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa zona merah itu dapat melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi ada tetapinya Bapak Ibu, dengan menaati protokol yang ketat, termasuk jaga jarak, pakai masker, kemudian jumlah peserta didik per kelas itu dibatasi sehingga aktivitas jaga jarak dapat dilaksanakan, ya, itu untuk zona hijau. Bapak Ibu, di daerahnya zona hijau zona hijau berdasarkan keputusan dari gugus tugas atau pemerintah daerah, zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol pencegahan COVID yang sangat ketat. Tetapi untuk zona kuning, zona oranye, dan zona merah, kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring dalam jaringan maupun secara di luar jaringan. Otomatis zona hijau, situasi pembelajarannya walaupun tatap muka tidak berlangsung normal. Pembelajaran pada zona hijau, walaupun dalam kondisi tatap muka, itu tidak berlangsung normal. Kenapa? Mungkin dilakukan shift ya, shift karena siswa tidak bisa masuk secara keseluruhan dalam satu kelas, mungkin dilakukan shift. Otomatis metode yang kita lakukan adalah percampuran antara metode tatap muka dan metode pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan blended learning. Kemudian untuk zona kuning, zona oranye, dan zona merah itu harus pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh boleh dalam jaringan, boleh luar jaringan. Untuk menyikapi ini, tentu kita harus bersiap. Tentu kita harus mempersiapkan diri apa-apa yang harus kita lakukan ya, apa-apa yang harus kita lakukan dalam tahun pelajaran baru ini ya, agar pembelajaran itu berlangsung optimal walaupun tidak seoptimal tatap muka. Tetapi ya, dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, kita sebagai guru dapat meminimalisir pembelajaran itu supaya dapat berjalan dengan baik. Baik zona hijau maupun zona oranye, zona kuning, zona merah, tentu pembelajaran tidak berlangsung optimal. Berarti kita sebagai guru perlu ya, media lain selain buku teks ya. Saya ulangi, kita di zona apapun ya, baik zona hijau, zona merah, zona oranye maupun zona kuning, perlu media lain selain buku teks untuk menunjang proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang kita lakukan bisa berlangsung secara optimal. Bapak Ibu, teman-teman guru yang saya hormati, media apa yang kita kembangkan ya, atau media apa yang akan kita persiapkan untuk menyongsong era new normal ini atau untuk menyongsong tahun pelajaran baru ini. Saya mengidentifikasi ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru. Yang pertama itu yang harus kita persiapkan adalah modul pembelajaran. Modul pembelajaran. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah bahan tayang. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah video tutorial. Yang keempat yang harus kita persiapkan adalah LKPD atau lembar kerja siswa. Bapak Ibu, secara ringkas akan kita diskusikan, akan saya jelaskan bagaimana merancang modul, merancang bahan tayang, merancang video tutorial, dan merancang LKPD di pembelajaran jarak jauh, baik pembelajaran itu daring maupun pembelajaran luring. Sekarang modul, Bapak Ibu. Ini ada dua
pengertian modul yang saya ambil dari para ahli ya. Yang pertama, modul itu adalah suatu paket yang memuat satu unit konsep dari bahan pelajaran. Yang memuat satu unit konsep, berarti konsep terkecil, konsepnya kecil. Gitu. Ya. Itu dari Russell ya. Kemudian ada definisi lain bahwa modul itu adalah unit yang berdiri sendiri dari sebuah aktivitas belajar yang terencana, yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah dirancang dengan baik. Ini pendapat Goldsmith. Kemudian dari dua pendapat ini, saya merangkum ya bahwa modul itu merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis di dalamnya memuat perangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk peserta didik untuk menguasai tujuan pembelajaran yang spesifik. Bapak Ibu, saya pernah jadi tutor UT lebih kurang 10 tahun. UT itu terkenal dengan pembelajaran jarak jauh. UT sangat terkenal dengan pembelajaran jarak jauh. Ya. Media utama yang mereka gunakan itu adalah modul. Sebelum adanya internet, mereka menggunakan modul. Sampai sekarang, setelah adanya internet, perangkat media pembelajaran lebih beragam, modul tetap menjadi acuan utama mereka dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi UT sudah sukses, Bapak Ibu, bertolak dari kesuksesan UT. Saya berpikir bahwa pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan harus disertai dengan modul sebagai bahan ajar utama. Harus dilengkapi dengan modul sebagai bahan ajar utama. Kemudian kita barangkali mayoritas penonton atau yang hadir di room ini, di Zoom ini adalah guru SMA. Kalau teman-teman guru SMK, mungkin modul ini juga tidak asing lagi ya. Karena di SMK itu guru-gurunya wajib membuat modul. Karena di SMK itu ada praktek kerja industri, yang mana praktek kerja industri ini bisa berlangsung 3 bulan sampai 6 bulan, sehingga pembelajaran tatap muka tidak bisa dilangsungkan di SMK, tidak optimal. Jadi, guru-guru SMK sudah terbiasa membuat modul sebagai bahan ajar. Ya. Oke, ini kerangka modul. Ini saya cuplik, saya adaptasi dari modul yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Pada umumnya modul itu terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, pembelajaran, dan penilaian. Oke. Pendahuluan itu terdiri dari deskripsi, prasyarat, petunjuk penggunaan modul, ya. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar. Kemudian unsur utamanya adalah pembelajaran. Di sini kunci dari modul Bapak Ibu itu bisa membelajarkan siswa secara jarak jauh atau tidak. Jadi di kegiatan pembelajaran ini kunci dari modul yang akan kita buat. Kegiatan pembelajaran itu biasanya terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran. Unit terkecilnya yaitu kegiatan pembelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap kegiatan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran, ada uraian materi, ada rangkuman, ada tugas, ada tes kemampuan, ada kunci jawaban dan tes kemampuan dan umpan balik. Ini nomor 6 itu adalah kunci jawaban dari tes kemampuan nomor 5 dan umpan baliknya. Umpan balik itu maksudnya apakah siswa itu dengan menjawab tes kemampuan itu tercapai nggak minimal misalnya 75. Jadi kalau sudah mencapai nilai minimal 75, biasanya seperti itu batas KKM ya, atau 80 kalau KKM-nya 80, maka siswa atau si pembaca modul boleh melanjutkan kegiatan pembelajaran kedua. Kalau seandainya belum tercapai target yang ditetapkan, maka si pembelajar di kegiatan belajar pertama itu harus mengulang kembali. Demikian seterusnya sampai kegiatan pembelajaran berapa ya, misalkan kegiatan pelajaran ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga seluruh materi tercakup di modul. Kemudian penilaian.
terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, kunci jawaban, tindak lanjut, dan umpan balik. Jadi ini kerangka modul yang harus teman-teman siapkan ya. Dalam situasi pembelajaran yang tidak normal seperti ini, kita harus, Bapak Ibu, memang bekerja keras untuk menyiapkan ini. Ya. Bagaimana cara menyiapkannya? Tentu kita bekerja sama di MGMP, bisa di MGMP sekolah, bisa di MGMP kabupaten kota untuk menyiapkan unit-unit pembelajaran dalam bentuk modul. Kajian kita matrik, ya, kajian kita matrik. Saya akan memberikan contoh, ya, kerangka modul matrik, ya, berdasarkan KD 33 dan KD 34. Ini untuk kelas 11 semester 1. KD 33 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik. Ini ada pengertian matrik, kesamaan matrik. Kemudian ada penjumlahan matrik. Operasi matrik meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan perkalian skalar, perkalian matrik, serta transpos matrik. Jadi kalau melihat dari materi ini, ya, di KD ini, kita kembangkan ke dalam modul, maka saya merancang modul itu menjadi 5 buah kegiatan belajar. Ya, saya merancang modul dari KD 33 ini menjadi 5 buah kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, pengertian matrik. Ya, itu kita bagi menjadi tujuan pembelajaran, kemudian uraian materi, rangkuman, tugas, tes kemampuan, kunci jawaban, tes kemampuan, dan umpan balik. Jadi Bapak Ibu, modul tadi berdasarkan pengertian itu merupakan unit terkecil. Jadi di modul itu bagaimana esensinya adalah bagaimana kita merancang modul itu, ya, bagaimana kita merancang modul itu agar dari modul yang kita kembangkan siswa bisa belajar mandiri. Ya, saya ulangi, agar dari modul yang kita kembangkan siswa bisa belajar mandiri. Ya, jadi walaupun kita tidak melakukan tatap muka, tetapi dengan modul sedikit terbantu, walaupun Bapak Ibu, ya, kehadiran modul ini tidak bisa menggantikan peran Bapak Ibu di kelas. Kita cukup bangga Bapak Ibu, ya, dengan Bapak Ibu semua, dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa kehadiran kita walau secanggih apapun teknologi, walau sebagai canggih apapun media pembelajaran, tidak bisa menggantikan kita hadir di kelas. Kenapa saya katakan demikian? Dengan hadirnya Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu bisa tahu dari tatapan siswa, kemudian dari gerak tubuh, dari bahasa tubuh siswa, dari cara dia berbicara, kita sebagai guru sudah tahu, oh ini siswa kita sudah paham atau belum. Ini siswa kita mengerti atau belum. Oh ini pada materi ini penuh penekanan. Oh soal-soal latihannya perlu penekanan pada materi ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi kehadiran Bapak Ibu tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu perlu kita camkan. Jadi Bapak Ibu berbangga bahwa kehadiran kita selalu dinantikan siswa di kelas. Jadi walaupun demikian, karena situasi memaksa kita untuk tidak hadir di kelas, jadi kita harus lebih banyak berbuat agar peran kita di kelas dapat digantikan. Ya, salah satunya dengan modul. Oke. Ini untuk KD 34. KD 34 itu materinya adalah determinan dan inverse matrik. Determinan dan inverse matrik, ya, berordo 2x2 dan 3x3. Jadi ada 2 buah kegiatan belajaran, ya, berdasarkan materi ini, yaitu determinan matrik, kemudian inverse matrik. Kegiatan belajar pertamanya determinan matrik, kegiatan belajar keduanya adalah inverse matrik. Oke, Bapak Ibu, ya, ini saya buat menjadi 2 modul. Kenapa menjadi 2 modul? Karena saya berpedoman kepada KD yang ada di Permendikbud nomor 37. Ya, di Permendikbud itu ada 32 KD matrik, yaitu KD 34 dan KD 33. Ya, jadi sebaiknya kita kembangkan menjadi 2 buah modul. Bagaimana kalau disatukan gitu?
saya lebih merekomendasikan kalau ya materi ini dipecah menjadi 2 modul agar lebih gampang kita mengorganisir pembelajarannya sesuai dengan KD-KD yang ada di Permendikbud nomor 37. Oke. Kemudian kita lanjut kembali. Sekarang bahan tayang. Kita paling akrab, paling familiar dengan bahan tayang yaitu PowerPoint ya, besutan Microsoft ya. Jadi umumnya tidak ada barangkali kita yang tidak mengenal software ini ya, PowerPoint. Jadi apa kelebihan PowerPoint? Gampang dibuat, agar gampang diproduksi, gampang dikembangkan dibandingkan dengan software lain ya. Kemudian mudah juga digunakan ya. Mudah digunakan, kemudian menarik ya, baik gambar, warna, video animasi, kemudian pesan informasi secara visual mudah dipahami oleh peserta didik. Tadi modul ya. Modul itu modul cetak, kemudian PowerPoint ini tayangan gitu. Tayangan berarti siswa harus menayangkan PPT yang kita berikan di komputernya, di laptopnya, atau di smartphone-nya atau teleponnya gitu. Jadi ini dia. Saya beri contoh Bapak Ibu, bagaimana bahan tayang ini ya. Bahan tayang tentang matrik, bagaimana dengan bahan tayang ini lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan tanpa bahan tayang. Ya, ini bahan tayang yang saya tampilkan adalah untuk menjelaskan apa itu matrik identitas. Jadi kita buat animasi bahwa matrik identitas itu adalah elemen-elemen diagonal utamanya itu bernilai 1 dan lain 0. Itu kan bisa dibuat animasi. Kita ulangi animasinya. Oke. Ya, sangat membantu ya pemahaman siswa. Ya, jadi dengan memperhatikan bahan tayang ini, ya, siswa dapat lebih paham ya dibandingkan tanpa bahan tayang ya. Kemudian berikutnya, ya, ini yang paling krusial, yang paling sulit barangkali ya, pengalaman sebagai guru itu adalah di bagian perkalian matrik, kemudian dan inverse matrik. Ini yang paling sulit di materi matrik. Gitu. Ini misalnya bahan tayang untuk menjelaskan perkalian matrik ya. Jadi kita buat ini animasi seperti ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa ya perkalian matrik itu adalah baris pada matrik pertama dikalikan dengan kolom pada matrik kedua. Kita lihat bagaimana bahan tayang ini menjelaskan perkalian matrik ya, yaitu perkalian pada baris pertama. Kita lihat Bapak Ibu, ada pergerakan di situ yang berwarna merah. Ya, baris pertama dengan kolom pertama, jadi 1 kali 5 tambah 2 kali 6. Ya, berikutnya baris pertama dengan kolom kedua, ya, baris pertama dengan kolom kedua untuk pengisi baris pertama, kolom kedua di hasil perkalian matrik, ya. Ini sangat jelas sekali. Oke, ini baris kedua dengan kolom pertama. Baris kedua dengan kolom pertama. Oke, Bapak Ibu, tanpa kehadiran kita ya, siswa bisa mengerti oh berarti perkalian matrik itu seperti ini dengan mengikuti apa? Dengan mengikuti ya bahan tayang yang kita berikan kepada siswa. Nih, ini peran bahan tayang. Jadi peran bahan tayang itu tidak bisa dianggap remeh atau sebelah mata ya Bapak Ibu ya. Bahwa sangat berperan asalkan bahan tayang itu kita rancang sedemikian rupa dengan menggunakan animasi-animasi tertentu untuk menjelaskan konsep-konsep yang kita berikan. Ya, modul sudah, bahan tayang sudah, sekarang video tutorial. Bagaimana kok pakai video lagi sih gitu ya. Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang harus rekan-rekan teman-teman siapkan adalah video tutorial ya. Jadi video tutorial bukan video biasa ya.
Jadi ini saya ambil pengertian video tutorial dari Wira Sasmita dan Putra ya, bahwa video tutorial merupakan ya rangkaian gambar hidup yang digunakan oleh pengajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Jadi video tutorial sebagai rangkaian gambar hidup yang digunakan oleh pengajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Ini beberapa pedoman pembuatan video tutorial ya, menurut Bates tahun 2019. Yang pertama, konten setiap potongan video sebaiknya fokus pada satu ide atau topik pembahasan yang sempit. Ini perlu digarisbawahi ya. Begini penjelasannya Bapak Ibu. Ya. Tidak semua konten dari mulai pengertian matrik sampai infus matrik kita buat video tutorialnya. Tidak semua materi matrik dari pengertian matrik sampai infus matrik kita buat video tutorialnya. Kita identifikasi materi-materi mana saja. Ya, sekali lagi, kita identifikasi materi-materi mana saja yang paling sulit dipahami oleh peserta didik kita ya jika tanpa kehadiran kita gitu. Biasanya apa? Misalnya perkalian matrik, kemudian infus matrik. Ya, kalau menurut analisa saya ya berdasarkan pengalaman saya menjadi guru itu yang krusial, yang sulit dipahami oleh siswa adalah yang pertama perkalian matrik, yang kedua adalah infus matrik, mungkin yang ketiga pembahasan soal-soal analisis, itu juga perlu video tutorial. Jadi cukup 3 video tutorial, yang pertama tentang perkalian matrik, yang kedua tentang infus matrik, yang ketiga tentang pengerjaan soal-soal analisis. Jadi tidak semua materi. Kemudian durasi video harus pendek untuk memaksimalkan perhatian peserta didik, jangan terlampau panjang. Saya merekomendasikan ya maksimal 10 menit, 7 sampai 10 menit satu materi video. Misalkan perkalian matrik itu maksimal 10 menit supaya siswa fokus tidak ngantuk nontonnya, kemudian beliau bisa terfokus, anak-anak kita bisa terfokus kepada materi-materi yang ada atau yang utama pada video pendek yang kita berikan. Yang ketiga, penjelasan tentang proses dan penyelesaian suatu masalah harus dijelaskan dengan rinci dan konkret. Misalkan Bapak, Ibu, teman-teman ingin menjelaskan bagaimana melakukan perkalian matrik. Ya, bagaimana melakukan perkalian matrik, maka Bapak Ibu dengan menggunakan papan tulis misalnya, kemudian direkam, Bapak Ibu jelaskan bahwa perkalian matrik itu adalah baris kari kolom, kemudian berikan contohnya. Ya, berikan contohnya. Saya sarankan walaupun ya di YouTube di YouTube banyak sekali video-video dari guru-guru juga yang beredar untuk berbagai macam materi. Tetapi saya menyarankan bahwa video tutorial yang Ibu buat itu adalah buatan Bapak dan Ibu guru sendiri, buatan teman-teman sendiri. Mengapa? Yang pertama secara psikologis siswa akan lebih dekat ya, karena yang berperan sebagai pengajar di situ adalah ibu gurunya, adalah bapak gurunya. Mungkin rasa rindu, rasa kangen selama ini bisa terobati dengan apa? Memperhatikan video tutorial yang ibu buat. Kemudian kualitas gambar dan suara di dalam video harus jelas. Ini Bapak Ibu harus benar-benar diperhatikan ya. Memproduksi video tutorial ya. Jadi kualitas gambar dan suara dalam video itu harus jelas ya. Agar gambar yang tampil dan suara yang didengar itu dapat menjelaskan konten-konten materi yang Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi barangkali 4 pedoman ini dapat kita gunakan sebagai acuan dalam pembuatan video tutorial. Kemudian
bagaimana Bapak yang menyampaikan video tutorial ya ke siswa kita? Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui channel YouTube Bapak Ibu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyampaikannya secara langsung dengan mengkopikan ke siswa Bapak Ibu ya. Sekarang video tutorial yang akan Bapak Ibu buat kalau materi matrik, tadi sudah saya jelaskan sekilas, perkalian matrik. Penekanan videonya adalah tutorial tentang perkalian matrik adalah baris pada matrik pertama dikalikan dengan kolom pada matrik kedua beserta contoh-contohnya. Jadi, karena agak sulit Bapak Ibu ya, saya sangat paham bahwa untuk perkalian matrik ini untuk siswa-siswa tertentu itu kalau tidak ditekankan pada beberapa aspek atau beberapa bagian, siswa akan sulit ya untuk mencerna ya tentang perkalian matrik. Yang kedua tentang inverse matrik. Inverse matrik itu tutorialnya adalah tentang perkalian dua matrik A dan B menghasilkan matrik identitas. Itu yang pertama. Ini tentu sebenarnya konsep ya bahwa A kali B itu menghasilkan matrik identitas, maka A dan B itu saling inverse, itu yang pertama materinya. Yang kedua, kemudian mencari inverse matrik beserta contoh-contohnya. Kemudian, modul bahan tayang video tutorial, kemudian LKPD atau LKS. Ini ada beberapa pengertian LKPD yang saya kutip dari Trianto dan Surahman ya, bahwa LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Bahwa LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Penyelidikan berarti ada penanaman konsep di sini, kemudian pemecahan masalah. Mungkin pemecahan masalah di sini adalah untuk menyelesaikan soal-soal higher order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian menurut Surahman bahwa ya LKS sebagai handout yang dimaksud untuk membantu siswa belajar secara terarah. Jadi dari LKS atau LKPD itu dapat menghantarkan siswa atau dapat mengarahkan siswa untuk belajar lebih baik. Ini kriteria LKPD yang baik, ya. Ini menurut Hendro Darmojo dan Jenny Kaligis ya, bahwa yang pertama memperhatikan adanya perbedaan individu. Maksudnya seperti ini. LKPD yang Bapak Ibu buat tidak hanya untuk siswa dengan karakter tertentu, jadi mengakomodir semua ya. Semua karakter siswa yang lambat belajar, siswa yang sedang belajar, sampai siswa yang cepat belajar. Jadi LKPD kriteria LKPD yang pertama. Jadi memperhatikan adanya perbedaan individu. Yang kedua, penekanan pada proses, dan penemuan konsep-konsep. Jadi LKS ya. Kalau kita dengar LKS mungkin kita terbayang bahwa buku kecil tipis berupa kumpulan soal-soal. Buku kecil tipis berupa soal-soal. Tetapi sebenarnya yang dimaksud LKS atau LKPD di sini adalah penekanannya pada proses belajar dan menemukan konsep-konsep. Apalagi di pembelajaran jarak jauh ini, kita tidak hadir di tengah-tengah siswa. Berarti proses penemuan itu tidak bisa kita jelaskan kepada siswa. Proses penemuan rumus, menjelaskan konsep itu tidak bisa kita jelaskan kepada siswa. Jadi sebagai ganti kehadiran kita adalah kita buat LKPD ya. Kita buat LKPD ya. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Jadi LKPD itu intinya berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa dalam menemukan konsep ya, dan dalam proses belajar ya. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, estetika dari peserta didik.
Jadi dari 4 ini, 3 ini saja Bapak Ibu yang penekanannya kepada 3 kriteria ini sudah cukup ya. Yaitu memperhatikan adanya perbedaan individu, kemudian menekankan pada proses dan menemukan konsep-konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media. Oke. Ini contoh LKPD ya. Contoh LKPD ini untuk memahami konsep inverse matrix. Tadi waktu pada video tutorial sudah saya jelaskan ya. Jadi ada video tutorial menjelaskan tentang konsep inverse matrix, kemudian kita lengkapi dengan LK atau LKPD. Jadi kompetensi siswa itu dengan modul, dengan video tutorial, dan dengan LKPD, barangkali walaupun tidak bisa menggantikan kehadiran kita di kelas, setidaknya ya, dapat membantu agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Ini contoh LKPD tadi, lanjutannya. Ini saya ambil dari LKPD modul PKP Aljabar 3 ya, yang diterbitkan oleh Dirjen GTK juga ya. Kemudian, sekarang skenario pembelajaran. Di era neonormal ini ya, kita harus membuat beberapa skenario. Saya mulai dari skenario pertama. Kondisi ada Vicon, ada LMS, ada modul, dan LKPD. Kondisi ada Vicon ini seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti kita sekarang ini melakukan Vicon dengan Zoom meeting atau dengan Webex meeting dan sebagainya, atau dengan Microsoft Teams bisa juga melakukan Vicon ya. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, apakah kondisi sekolah Bapak Ibu seperti ini? Ada Vicon, kemudian ada LMS, Learning Management System, kemudian ada modul, ada LKPD. Jadi LMS itu adalah Learning Management System ya, media pembelajaran daring. Itu banyak yang gratisan, bisa psikologi, bisa Google Classroom, bisa Microsoft Teams yang bisa kita gunakan, atau bagi sekolah-sekolah yang sudah mapan, LMS-nya biasanya terintegrasi dengan web sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang sudah mapan biasanya LMS-nya terintegrasi dengan website sekolah. Ini skenario-nya pertama, ada 6 skenario saya buat. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa melakukan kreativitas dengan membuat skenario-skenario yang lain. Yang pertama, siswa membaca modul. Berarti modulnya kita berikan secara cetak. Ya, jadi saya sarankan modulnya diberikan secara cetak. Kenapa? Dengan modul cetak, siswa bisa mencoret, kemudian bisa mengerjakan soal di modul itu, bisa menambahi dan sebagainya. Yang pertama, skenario yang pertama, siswa membaca modul. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran melalui video conference, ya, menampilkan bahan tayang. Yang tadi, yang kondisi ada Vicon. Jadi, Bapak Ibu melaksanakan meeting seperti ini, dibuat jadwalnya. Biasanya sekolah memang sudah membuat jadwal meeting ya untuk pembelajaran daring. Dibuat jadwalnya, tetapi jangan lama-lama, Bapak Ibu maksimal 45 menit untuk menjelaskan konsep-konsep dasar ya. Karena kalau kelamaan akan membosankan siswa ya. Siswa akan ngantuk dan sebagainya. Karena tidak ada interaksi ya antara guru dengan siswa ya. Kemudian diskusi melalui LMS. Di LMS itu ada forum diskusi. Bapak Ibu bisa memulai dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaan mengapa? Ya. Coba jelaskan misalnya mengapa konsep inverse matrix itu adalah ini dan sebagainya. Atau mengapa rumus inverse matrix itu seperti ini. Atau mengapa determinan matrix itu seperti ini. Gitu. Jadi bisa kita buka pertanyaan seperti itu. Atau siswa dipancing untuk bertanya tentang materi-materi yang tidak dia ketahui di LMS. Jadi LMS itu ada forum diskusi, ya itu bisa tanya jawab di forum diskusi itu. Ya. Kemudian siswa menonton video tutorial. Video tutorial bisa diakses lewat channel YouTube Bapak Ibu. Kemudian bisa diberikan filenya kepada siswa kita, ya. Jadi siswa menonton video tutorial,
Apa gunanya video tutorial? Agar konsep-konsep yang kurang jelas dengan membaca modul, kemudian dengan diskusi melalui LMS bisa tertutupi dengan video tutorial. Kemudian siswa mengerjakan LKPD, kemudian siswa mengerjakan latihan di modul. Ini kira-kira skenario yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring. Kemudian skenario kedua, kondisi tidak ada Vkon, tetapi ada LMS, ada modul, dan ada LKPD. Jadi kondisi tidak ada Vkon ya, tetapi ada LMS, ada modul, dan ada LKPD. Yang pertama, siswa membaca modul dan menyimak bahan tayang. Yang kedua, siswa berdiskusi melalui LMS, karena LMS-nya tersedia. Siswa menonton video tutorial, kemudian menjawab soal berdasarkan video tutorial, mengerjakan LKPD, siswa mengerjakan latihan di modul. Ini lebih kurang skenario-nya. Skenario kedua untuk kondisi tidak ada Vkon, tetapi LMS, modul, dan LKPD tersedia. Kondisi ketiga, kondisi tidak ada jaringan selular. Nah, ini lumayan berat untuk Bapak Ibu yang kondisinya seperti ini. Kondisi tidak ada jaringan selular, tidak ada LMS, berarti kalau tidak ada jaringan selular, tidak ada LMS. Yang ada modul LKPD dan bahan tayang. Bahan tayang juga nggak bisa berarti, karena nggak ada jaringan selular. Yang pertama, siswa membaca modul dan menyimak bahan tayang. Ya, yang kedua, menonton video tutorial, ya, menjawab soal berdasarkan video tutorial, kemudian mengerjakan LKPD, siswa mengerjakan latihan di modul. Ingat kondisi ketiga, tidak ada jaringan selular, berarti mereka tidak bisa menggunakan handphone, tidak bisa internetan. Ya. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah membaca dan menyimak. Tetapi listrik masih ada Bapak Ibu ini. Ini kondisi listrik ada ya. Siswa membaca modul dan menyimak bahan tayang, berarti mereka bisa menayangkan bahan tayang yang kita berikan. Yang kedua, menonton video tutorial. Yang ketiga, menjawab soal berdasarkan video tutorial, kemudian mengerjakan LKPD, siswa mengerjakan latihan di modul. Bagaimana Bapak Ibu kesiapan kita dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah rekan-rekan teman-teman harus menguasai, ini wajib ya, wajib menguasai minimal 1 buah LMS. Apakah itu Schoology atau Google Classroom atau Microsoft Teams ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali LMS yang tersedia secara gratis yang dapat kita gunakan ya. Menguasai minimal 1 buah LMS. Kenapa? LMS ini merupakan media kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh bagi di sekolahnya tersedia atau di daerahnya tersedia jaringan selular. Yang kedua, bersama MGMP membuat modul dan LKPD sebagai sarana belajar jarak jauh siswa. Ini barangkali banyak sekolah yang sudah melaksanakan ini, ya, melakukan persiapan ini. Jika Bapak Ibu sekolahnya yang belum melaksanakan ini, sebaiknya ya kita buat langkah cepat agar aktifkan kembali MGMP untuk membuat modul dan membuat LKPD sebagai sarana belajar siswa. Materinya bisa dibagi-bagi, ya, materinya bisa dibagi-bagi, baik MGMP sekolah maupun MGMP kabupaten kota, ya, maupun MGMP kabupaten kota. Sebaiknya MGMP kabupaten kota agar modulnya itu dapat berlangsung dengan baik. 3, menguasai dan kreatif menggunakan berbagai model pembelajaran daring. Ini juga selama ini kita kan pembelajaran tatap muka ya, pembelajaran kita langsung berhadapan dengan siswa. Sekarang Bapak Ibu harus menguasai dan kreatif menggunakan model pembelajaran daring. 4, memanfaatkan semua potensi yang ada agar pembelajaran menjadi optimal. Potensi di sini apapun ya yang bisa kita lakukan, asalkan ya kita dan siswa mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, tidak untuk zona merah, zona kuning, zona oranye tidak hadir ke sekolah dan sebagainya ya. Jadi semua potensi yang ada ya harus kita keluarkan, harus kita manfaatkan agar pembelajaran menjadi optimal. Sekarang penilaian ya. Ya. Jadi penilaian kita tetap
harus ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, walaupun kondisi kita saat ini tidak melakukan pembelajaran tatap muka dan tidak melakukan ulangan tatap muka ya. Jadi penilaian tetap ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kita akan membahas sedikit bagaimana melaksanakan penilaian sikap, bagaimana melaksanakan penilaian pengetahuan, dan bagaimana melaksanakan penilaian keterampilan. Oke. Penilaian sikap, ini sama konsepnya dengan yang ada di panduan penilaian. Pengamatan merupakan penilaian utama yang kita lakukan, kemudian penilaian diri dan penilaian teman. Jadi saran saya, penilaian yang kita lakukan cukup dengan pengamatan saja yang utama. Ya, jadi bagaimana kita mengamati? Ya, bagaimana kita mengamati sikap-sikap siswa, sedangkan kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, disinilah kreativitas kita perlu kita asah kembali. Pengamatan dapat dilakukan dengan melihat chatting-chatting siswa di forum diskusi baik di LMS maupun DWA Group. Ya. Jadi kita sebagai guru bisa memancing pertanyaan-pertanyaan untuk melihat sikap mereka, ya, melihat jawaban-jawaban mereka di chat-chat yang sudah kita tentukan. Ya. Kemudian penilaian pengetahuan bisa beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, ya, ini WA, kemudian Quizzes, Microsoft Form atau Google Form, kemudian Psikologi dan Kahoot. Bapak Ibu, kita hanya membahas sedikit saja ya ini. Yang pertama WhatsApp autorespon. Ini WA dulu, keunggulannya umumnya dimiliki oleh siswa. Sekarang umumnya rata-rata memiliki, mudah digunakan, dapat menginsert tabel, gambar dan lain-lain, konsumsi kuota sedikit, skor dapat dilihat langsung setelah ujian, kemudian memperingan kerja guru. Bapak Ibu, memang tutorial untuk membuat ujian di WA autorespon itu tidak dijelaskan di kesempatan ini. Bapak Ibu bisa mendownload tutorialnya, banyak sekali tutorialnya, baik bahan bacaan maupun video melalui YouTube, itu banyak sekali bagaimana membuat ya soal dengan WA ya, dengan WA. Yang kedua Quizzes ya. Quizzes ini juga banyak sekali digunakan ya. Banyak sekali digunakan ya. Sebelum masa pandemi juga ya, guru-guru banyak menggunakan ujian lewat Quizzes ya. Quiz ini merupakan aplikasi gratisan untuk ulangan atau ujian ya. Keunggulannya adalah mudah digunakan, bisa memasukkan tabel, gambar, grafik dan lain-lain, dan bisa kalau matematika support equation editor ya, bisa untuk mengetik simbol-simbol dan lambang matematika. Skor dapat dilihat langsung setelah ujian, kemudian memperingan kerja guru, tingkat kesukaran soal itu bisa dianalisis oleh Quizzes. Jadi Quizzes itu menganalisis soal ini kategori sukar karena yang jawab dikit dan sebagainya ya. Ini contohnya ya, ini adalah Quizzes dengan option A, B, C, D ya. Ya, tentukan hasil perkalian dari matriks berikut. Kelebihan penilaian daring, yang pertama fleksibel, ya, tidak ribet, kita buat soalnya juga nggak ribet ya. Kemudian proses dan hasil cepat, meringankan tugas guru, mendukung per assessment dan self assessment, kemudian memfasilitasi learning. Ini kelebihannya. Kemudian masalah dalam penilaian daring ini sama seperti pembelajaran dalam jaringan, tidak adanya sarana, itu masalahnya utama ya, tidak adanya laptop, HP, kemudian tidak adanya akses internet, kemudian yang ketiga kompetensi guru, ya, kompetensi guru itu maksudnya guru itu tidak mampu atau belum menguasai salah satu dari media yang bisa digunakan untuk penilaian daring. Untuk itu kepada teman-teman ya, harap mengupdate diri di kesempatan ini, karena apapun kondisinya kita harus siap ya. Bapak Ibu bisa belajar mandiri, banyak sekali tutorial yang disajikan di internet ya, baik itu secara cetak maupun video tutorial. Kemudian hubungan guru, orang tua dan peserta didik ini masalah. Artinya gini,
dalam melaksanakan penilaian, guru harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Ya, guru harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Misalkan kapan ulangan, kemudian ulangannya medianya seperti apa, itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Kemudian penilaian keterampilan, pembelajaran daring juga bisa melakukan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu dibagi dua, penilaian dalam ranah konkret dan dalam ranah abstrak. Matematika itu penilaiannya dalam ranah abstrak sesuai dengan KD titik 4 ya. KD 4 titik sekian dalam KD matematika. Jadi penilaian keterampilan dalam matematika itu adalah keterampilan dalam ranah abstrak, yaitu keterampilan yang ditekankan kepada materi matematika itu adalah keterampilan berpikir, keterampilan menganalisis, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Teknik penilaian yang bisa kita gunakan yaitu penilaian kinerja dan penilaian portofolio. Contohnya ini, KD matrik 43 dan 44 itu merupakan KD keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik, ordo 2x2 dan 3x3. Jadi, untuk dapat mengukur ini, tentu Bapak Ibu akan membuat instrumen yang berkenaan dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan determinan matrik dan inverse matrik. Ya, membuat instrumen yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik. Jadi, agar siswa itu dapat kita lihat bagaimana cara berpikirnya, cara menganalisisnya, maka soal yang kita gunakan harus soal berbentuk uraian. Jadi, harus soal berbentuk uraian, bukan soal pilihan berganda. Bagaimana cara melakukan penagihannya? Bapak Ibu bisa ya melakukan penagihan. Siswa membuat ya. Ini kebetulan contohnya untuk anak SD. Siswa bisa membuat soal, bisa di-share melalui LMS yang kita gunakan. Kemudian siswa menyelesaikan soal itu, mereka foto kemudian di-upload kembali ke LMS. Demikian caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka upload, kemudian kita lihat di LMS, kemudian kita download, kemudian kita lakukan penilaian atau pengkoreksian. Rambu-rambu penilaian daring yang perlu harus kita lakukan adalah, yang pertama, teman-teman harus mampu membangun sikap positif dalam belajar melalui penilaian. Artinya gini, bahwa penilaian yang kita lakukan tidak merupakan beban bagi siswa. Menghindari tugas yang membebani siswa, keluhan umumnya ya awal-awal pandemi itu kan awal belajar dari rumah, bahwa keluhan utama peserta didik dan orang tua adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu adalah mengerjakan tugas-tugas tanpa ada materi pembelajaran. Ya, itu sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah menghadiri webinar ini barangkali bukan hanya tugas yang kita berikan, tapi ada materi pembelajaran. Peka terhadap fasilitas yang dimiliki oleh siswa ini juga penting. Ya, maksud seperti ini, jika siswa tidak memiliki media atau alat untuk penilaian daring, misalnya tidak memiliki laptop, handphone dan sebagainya, tentu ya kita tidak bisa melakukan penilaian berdasarkan sarana itu atau menggunakan sarana yang tidak dimiliki oleh siswa ya, tetapi menggunakan media yang lain. Jadi jangan paksakan siswa ya untuk ya melakukan atau berbuat ya dalam penilaian tanpa fasilitas yang mereka miliki. Mempertimbangkan materi esensial ini juga penting. Bapak Ibu bisa memilah materi-materi mana saja ya, materi-materi mana saja yang pantas, yang wajar untuk dikembangkan menjadi instrumen penilaian. Oke. Ini terakhir contoh RPP. Ya. Ini LPP 1 lembar, Bapak Ibu, berdasarkan skenario tadi yang saya berikan. Ya, berdasarkan skenario tadi yang berikan.
Pertemuan pertama, siswa membaca modul dapat dilakukan sebelum Zoom meeting dengan tentang pengertian matrik. Jadi membaca modul dulu siswa. Ya. Tentu ini harus dikomunikasikan dulu kepada siswa. Ya. Baca dulu modul halaman sekian sampai sekian, atau modul KB1, atau modul KB2, atau modul KB3. Siswa mendengarkan paparan melalui Zoom meeting ya tentang pengertian matrik. Bapak Ibu, ini untuk kondisi yang pertama atau skenario yang pertama ya. Siswa diskusi melalui psikologi, diskusi dapat dilakukan sewaktu-waktu dipandu oleh guru. Ya. Kemudian siswa mengerjakan soal latihan di modul. Jadi 4 kegiatan ini bisa untuk 1 kali pertemuan yang Bapak Ibu rancang nanti di RPP. Ya. Jadi 4 kegiatan ini bisa digunakan untuk 1 kali pertemuan daring ya. Untuk 1 kali pertemuan. Tetapi skenario pertama tadi adalah ada Vicon, kemudian ada modul, ada LMS, kemudian ada LKPD. Jadi Bapak Ibu ya. Oke. Oke, barangkali demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Ani Puspowati ya untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Halo Bu Ani. Halo Bu Ani. Mic-nya